Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat Nabi yang patut diteladani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjuluki beliau Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan setan pun lari apabila bertemu Umar bin Khattab. Gambaran fisik Umar adalah laki-laki berkulit coklat, kedua tangannya aktif sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan kedua tangannya, memiliki tubuh yang kuat, tinggi besar, tinggi badannya jauh di atas rata-rata. Jika berada di kerumunan, dia nampak seolah sedang menunggangi sesuatu. Ketika diangkat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan Islam tumbuh pesat selama 10 tahun memimpin. Dari 13 Hijriah sampai dengan 23 Hijriah, Khalifah Umar berhasil membebaskan negeri jajahan Romawi dan Persia dan merebut Baitul Maqdis, Palestina, dari kekuasaan Romawi. Di balik keberhasilannya menjabat khalifah sekaligus Amirul Mukminin, Sayyidina Umar memiliki karomah yang luar biasa. Ada 10 karomah kelebihan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Berikut adalah karomahnya. Yang pertama, berbicara dengan ahli kubur. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bab tentang kubur bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati pemakaman Baqi di Madinah, beliau mengucapkan salam, "Semoga keselamatan dilimpahkan padamu, wahai para penghuni kubur. Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi, rumah kalian sudah ditempati, kekayaan kalian sudah dibagi." Kemudian ada suara tanpa rupa menyahut, "Hai Umar bin Khattab, aku kabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan." Yahya bin Ayub Al-Ghazai menceritakan bahwa Umar bin Khattab mendatangi makam seorang pemuda lalu memanggilnya, "Hai Fulan," dan orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya akan mendapat 2 surga. Quran Surat Ar-Rahman ayat 46. Dari dalam kubur pemuda itu terdengar suara, "Hai Umar, Tuhanku telah memberikan 2 surga itu kepadaku 2 kali di dalam surga." Hadis riwayat Ibnu Asyakir. Kemudian yang kedua, dijuluki sebagai legenda, Al-Taj Al-Subhi, mengemukakan salah satu karomah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana dalam sabda Nabi yang berbunyi, "Di antara umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang menjadi legenda. Jika orang seperti itu ada di antara umatku, dialah Umar." Kemudian yang ketiga, berbicara dengan syariah yang saat itu memimpin perang melawan Persia di Nihawan. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab mengangkat Syariah bin Zanim Al-Qalji sebagai panglima perang kaum muslimin ketika menyerang Persia. Di gerbang Nihawan, Syariah dan pasukannya terdesak karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan muslim hampir kalah. Sementara di Madinah, Umar naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di tengah khutbahnya, Umar berseru dengan suara lantang, "Hai Syariah, berlindunglah ke gunung. Barang siapa menyuruh serigala untuk mengembala kambing, maka ia telah berlaku zalim." Allah membuat Syariah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nihawan dapat mendengar suara Umar di Madinah. Maka pasukan muslimin berlindung ke gunung dan berkata, "Itu suara Khalifah Umar." Akhirnya mereka selamat dan mendapatkan kemenangan. Al-Taj Al-Subki menjelaskan bahwa ayahnya Taqiyuddin Al-Subki menambahkan cerita di atas pada saat itu. Ali menghadiri khutbah Umar lalu ditanya, "Apa maksud perkataan Khalifah Umar barusan? Dan di mana Syariah sekarang?" Ali menjawab, "Doakan saja Syariah. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya." Dan setelah kejadian yang dialami Syariah dan pasukannya diketahui umat muslimin di Madinah, maksud perkataan Umar di tengah-tengah khutbahnya tersebut terjadi jelas.
Menurut Al-Taj Al-Subhi, Khalifah Umar tidak bermaksud menunjukkan karomahnya, tetapi Allah lah yang menampakkan karomahnya, sehingga pasukan muslimin di Nihawan dapat melihatnya dengan mata telanjang, seolah-olah Umar menampakkan diri secara nyata di hadapan mereka dan meninggalkan majelisnya di Madinah, sementara seluruh pancara inderanya merasakan bahaya yang menimpa pasukan muslimin di Nihawan. Sariyah berbicara dengan Umar seakan-akan sedang bersamanya. Yang keempat, menghentikan goncangan bumi saat terjadi gempa. Dalam kitab Al-Syamil, Imamin Al-Haramain menceritakan karamah Umar ketika terjadi gempa bumi pada masa pemerintahannya. Ketika itu, Umar mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, padahal bumi bergoncang begitu menakutkan. Kemudian Umar memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, "Tenanglah wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu?" Bumi kembali tenang saat itu juga. Menurut Imam Al-Haramain, pada hakikatnya Umar adalah Amirul Mukminin secara lahir dan batin, juga sebagai khalifah Allah bagi buminya dan bagi penduduk buminya, sehingga Umar mampu memerintahkan dan menghentikan gerakan bumi, sebagaimana ia menegur kesalahan-kesalahan penduduk bumi. Yang kelima, mengalirkan sungai Nil saat dilanda kekeringan. Imam Al-Haramain mengemukakan ketika sungai Nil tidak mengalir, penduduk Mesir melakukan ritual jahiliyah dengan melemparkan seorang perawan ke dalam sungai tersebut setiap tahunnya. Penduduk Mesir melaporkan hal itu kepada Amr bin As yang saat itu menjabat gubernur Mesir. Kemudian Amr bin As berkata kepada mereka, "Sesungguhnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Islam telah menghapus tradisi tersebut." Kala itu penduduk Mesir mengalami penderitaan selama 3 bulan karena mengeringnya sungai Nil. Amr menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menceritakan peristiwa itu. Kemudian Umar membalas surat tersebut dan menyatakan, "Engkau benar bahwa Islam telah menghapus tradisi tersebut. Aku mengirim secari kertas untukmu. Lemparkanlah kertas itu ke sungai Nil." Kemudian Amr membuka kertas itu sebelum melemparkannya ke sungai Nil. Ternyata kertas itu berisi tulisan Khalifah Umar untuk sungai Nil di Mesir yang menyatakan, "Jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Namun jika Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang mengalirkanmu, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa untuk membuatmu mengalir." Kemudian Amr melempar kertas itu ke sungai Nil. Sementara itu penduduk Mesir telah bersiap-siap untuk pindah meninggalkan Mesir. Pagi harinya, Allah Ta'ala mengalirkan sungai Nil 16 hasta dalam semalam. Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat Nabi yang patut diteladani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjuluki beliau Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan setan pun lari apabila bertemu Umar bin Khattab. Yang keenam, mengetahui pembunuh sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Imam Al-Haramain menceritakan karamah Khalifah Umar lainnya. Umar pernah memimpin suatu pasukan ke Syam, kemudian ada sekelompok orang menghalanginya, sehingga Umar berpaling darinya. Lalu sekelompok orang tadi menghalanginya lagi. Umar pun berpaling darinya lagi. Sekelompok orang tadi menghalangi Umar untuk ketiga kalinya, dan Umar berpaling lagi darinya. Pada akhirnya diketahui bahwa di dalam kelompok orang tersebut terdapat pembunuh sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, mengetahui orang yang hendak berdusta. Dalam kitab Riyad Al-Salihin, Imam Nawawi mengemukakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Setiap kali Umar mengatakan sesuatu yang menurut prasangkaku begini, pasti prasangkanya itu yang benar." Saya tidak mengemukakan riwayat dari Ibnu Umar tersebut dalam kitab Hujjatullah ala al-Alamin. Kisah tentang Sariyah dan sungai Nil yang sangat terkenal juga disebutkan dalam kitab Tabaqat Al-Munawi Al-Kubra. Dalam kitab itu dikemukakan karamah Umar lainnya, yaitu ketika ada orang yang bercerita dusta kepadanya, lalu Umar menyuruh orang itu diam.
Orang itu bercerita lagi kepada Umar, lalu Umar menyuruhnya diam. Kemudian orang itu berkata, setiap kali aku berdusta kepadamu, niscaya engkau menyuruhku diam. Kemudian yang kedelapan, mengetahui musibah kebakaran. Diceritakan bahwa Khalifah Umar bertanya kepada seorang laki-laki, siapa namamu? Orang itu menjawab, Jamroh, artinya bara. Khalifah Umar bertanya lagi, siapa ayahmu? Ia menjawab, Syihab, lambu. Umar bertanya, keturunan siapa? Ia menjawab, keturunan Harqah, kebakaran. Umar bertanya, di mana tempat tinggalmu? Ia menjawab, di Al-Harrah, panas. Umar bertanya lagi, daerah mana? Ia menjawab, di Zatu Ladza, tempat api. Kemudian Umar berkata, aku melihat keluargamu terkena musibah kebakaran. Pemuda itu pun akhirnya pulang dan mendapati keluarganya sedang ditimpa musibah kebakaran. Yang kesembilan, dapat memadamkan kebakaran yang melanda sebuah kampung. Fakhrur Razi dalam tafsir Sulah Al-Kahfi menceritakan bahwa salah satu kampung di Madinah dilanda kebakaran. Kemudian Umar menulis di secarik kain, hai api, padamlah dengan izin Allah. Secarik kain itu dilemparkan ke dalam api, maka api itu langsung padam. Yang ke-10, utusan Romawi masuk Islam. Fakhrul Razi menceritakan bahwa ada utusan Raja Romawi datang menghadap Umar. Utusan itu mencari rumah Umar dan mengira rumah Umar seperti istana para raja. Orang-orang mengatakan, Umar tidak memiliki istana, ia ada di padang pasir sedang memerah susu. Setelah sampai di padang pasir yang ditunjukkan, utusan itu melihat Umar telah meletakkan kantong tempat susu di bawah kepalanya dan tidur di atas tanah. Terperanjatlah utusan itu melihat Umar, lalu berkata, bangsa-bangsa di timur dan barat takut kepada manusia ini, padahal ia hanya seperti ini. Dalam hati ia berjanji akan membunuh Umar saat sepi seperti itu dan membebaskan ketakutan manusia terhadapnya. Tak kala ia telah mengangkat pedangnya, tiba-tiba Allah mengeluarkan 2 harimau dari dalam bumi yang siap memangsanya. Utusan itu menjadi takut sehingga terlepaslah pedang dari tangannya. Umar kemudian terbangun dan ia tidak melihat apa-apa. Umar menanya utusan itu tentang apa yang terjadi. Ia mentuturkan peristiwa tersebut dan akhirnya masuk Islam. Kejadian-kejadian luar biasa di atas diriwayatkan secara ahad. Dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya ada 1 periwayat. Adapun yang dikisahkan secara mutawatir adalah kenyataan bahwa meskipun Umar menjauhi kekayaan duniawi dan tidak pernah memaksa atau menakut-nakuti orang lain, ia mampu menguasai daerah timur dan barat serta menaklukkan hati para raja dan pemimpin. Demikian ulasan karomah Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa meneladani kepemimpinan beliau. Semoga bermanfaat.